Assalamualaikum sahabat Islami. Kali ini kita akan membahas seekor sapi. Sapi ini banyak sekali keistimewaannya. Jadi bukan hanya manusia yang mempunyai keistimewaan. Bahkan hewan ciptaan Allah ini juga mempunyai banyak keistimewaan. Yang kita bahas hari ini yaitu sapi. Yang mana sapi ini mulai dari sapi itu masih hidup, bahkan sapi itu sudah mati, itu mempunyai banyak sekali manfaatnya. Yang mana sapi masih hidup itu kita bisa jual untuk pertumbuhan perekonomian kita. Bahkan sapi mati pun itu masih bisa dijual. Mulai dari berkurban, kita jual tulang belulangnya, kita bisa jual mulai dari tanduk, kepala, sampai ke ekor. Dagingnya itu semua bermanfaat. Bahkan kulitnya itu juga bermanfaat. Ada yang membuat kulitnya itu untuk beduk. Nah itu, saking banyaknya sapi. Di sisi lain, sapi ini ada keunikan sendiri. Oleh sebab itu, sapi ini banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Banyak sekali cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Sebelumnya, mungkin saya pernah cerita tentang sapi di masa Nabi Yusuf alaihissalam. Selain sapi di masa Nabi Yusuf alaihissalam, juga ada beberapa kisah tentang sapi ini. Mulai dari di zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Yang mana di saat zaman Nabi Yusuf alaihissalam, sapi ini muncul di dalam mimpi si Raja Mesir. Yang mana mimpi itu adalah pertanda jika akan ada masa paceklik yang sangat panjang. Diriwayatkan di dalam mimpi sang raja itu ada 7 ekor sapi yang gemuk dan 7 ekor sapi yang kurus. Dan di dalam mimpi itu 7 ekor sapi yang kurus itu memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Nah, itu pertanda yang dijelaskan oleh Nabi Yusuf, pertanda akan ada 7 tahun masa paceklik dan 7 tahun masa subur. Itu keunikan sapi sampai masuk ke dalam mimpi sang Raja Mesir. Ada lagi kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Musa alaihissalam di sini ada 2 kisah. Yang mana yang pertama ini kisah tentang pembunuhan misterius. Jadi yang nanti hari ini kita ceritakan, yang mana pembunuhan misterius itu bisa ketahuan dari seekor sapi. Dan ada juga di zaman Nabi Musa alaihissalam, ini terjadi setelah Nabi Musa dan para pengikutnya Bani Israel itu lolos dari kejaran Fir'aun. Yang mana setelah mereka menyeberangi laut, setelah lolos dari kejaran Fir'aun, nah di sini kaumnya Nabi Musa alaihissalam itu berkhianat kepada Nabi Musa. Jadi setelah mereka lolos ini, di situ ada kaum Bani Israel, ada Nabi Yahya dan ada Nabi Musa alaihissalam. Waktu itu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berhijrah. Jadi terpaksa meninggalkan Nabi Yahya dan kaum Bani Israel. Nah, setelah Nabi Musa ini meninggalkan Bani Israel berapa lama waktunya, akhirnya Nabi Musa kembali ke kaumnya. Di situ Nabi Musa kaget karena kaumnya yang sudah diselamatkan oleh Nabi Musa, mereka berkhianat. Mereka membangun patung sapi dari emas dan mereka menyembah patung sapi itu. Nah, disitulah Nabi Musa sangat emosi dan menghancurkan patung sapi itu. Itu kisah sapi di zaman Nabi Musa setelah lolos dari kejaran Fir'aun. Ada lagi kasus pembunuhan nanti saya ceritakan. Dan di kisah lain yakni di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam ini menyuguhkan tamunya dengan daging sapi. Sebelumnya saya pernah menyebutkan keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana Nabi Ibrahim ini adalah manusia pertama kali yang menyuguhkan tamu dan yang kedatangan tamu. Jadi sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak ada tradisi orang berkunjung ke rumah orang, yakni bertamu, itu tidak ada. Jadi di masa Nabi Ibrahim lah awal mula
ada orang yang berkunjung ke rumah orang, yakni tamu. Nah, ada dua orang yang berkunjung ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata orang itu adalah malaikat Jibril yang menyamar sebagai manusia. Yang mana di situ tugas malaikat Jibril menyampaikan pesan dari Allah Ta'ala, memberitahukan kepada Nabi Ibrahim jika Nabi Ibrahim akan mendapatkan keturunan. Yang mana selama umur Nabi Ibrahim, yakni diriwayatkan, wallahu alam, 80 tahun, Nabi Ibrahim tidak mempunyai anak sama sekali. Dari situlah kita bayangin aja, di zaman sekarang, umur lansia di atas 60 tahun, baik itu si suami maupun si istri, di atas 60 tahun itu sudah tidak bisa mempunyai anak, yakni sudah menopause yang wanita. Tidak mungkin secara ilmiah, akan tetapi ini kekuasaan Allah, kun fayakun. Jadi di umur Nabi Ibrahim alaihissalam yang 80 tahun itu, Allah memberikan keturunan melewati dua orang itu, yaitu malaikat. Keturunannya yakni Nabi Ismail. Nah, disitulah kejadian pertama kali Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Nah, karena Nabi Ibrahim ini juga kaget ada kejadian kedatangan tamu itu, akhirnya Nabi Ibrahim ini menyembelih sapi dan disuguhkan kepada dua orang itu. Akan tetapi kan kita sudah tahu, jika sifat malaikat itu tidak sama seperti kita, yang mana malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, pokok beda jauh dengan sifat-sifat kemanusiaan. Jadi suguhan Nabi Ibrahim itu ditolak oleh dua orang itu. Dari situlah Nabi Ibrahim sadar jika tamunya itu adalah dua orang malaikat. Jadi suguhan itu tidak dimakan oleh dua orang itu. Itu kisah sapi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kali ini kita balik lagi ke zaman Nabi Musa alaihissalam, yang mana sapi ini menjadi jalan keluar atas kasus pembunuhan yang misterius. Ini sudah jelas di dalam ayat Al-Quran, yang mana ini menjadi salah satu penyebab penamaan surat Al-Baqarah. Jadi kita tahu, sahabat Islami, di dalam surat-surat di dalam surat-surat Al-Quran yang berjumlah 114 itu ada alasan tersendiri kenapa surat-surat di dalam Al-Quran itu mempunyai nama masing-masing. Mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, surat Yusuf, surat Hud, surat An-Nas, itu semua mempunyai alasan. Nah, kita akan bahas penamaan surat Al-Baqarah. Kenapa Allah ini memberi nama kalamnya, yakni Al-Baqarah. Al-Baqarah ini kita tahu artinya sapi betina. Nah, di dalam surah Al-Baqarah, tepatnya di ayat 67 sampai 73 itu menceritakan tentang sapi betina yang memberikan jalan keluar atas kasus pembunuhan di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi kala itu ada seorang lelaki yang kaya raya tapi tidak mempunyai keturunan. Nah, lelaki tersebut itu tiba-tiba meninggal, yakni dibunuh tanpa ada yang mengetahui siapa pembunuhnya. Karena laki-laki itu tidak mempunyai keturunan dan juga tidak akrab dengan tetangga. Jadi tiba-tiba meninggal dan tidak ada yang tahu siapa pembunuhnya. Akhirnya tetangga itu, yakni Bani Israel itu, kebingungan karena tidak mengetahui siapa pembunuhnya. Akhirnya supaya menghindar dari saling tuduh-menuduh, saling fitnah, dan pertumpahan darah karena tidak ada yang mengaku, akhirnya Bani Israel ini pergi ke Nabi Musa alaihissalam, yang mana Nabi Musa itu adalah orang yang paling bijak di saat itu. Bani Israel ini menceritakan kejadian yang mereka temui di saat itu. Akhirnya Nabi Musa ini menyuruh kaumnya, yakni Bani Israel itu untuk menyembelih sapi betina. Bani Israel ini tersinggung. Kenapa? Karena kasus pembunuhan ini mereka ingin mengetahui siapa pembunuhnya. Malah Nabi Musa ini menyuruh mereka untuk menyembelih sapi betina.
mereka tersinggung. Akhirnya Nabi Musa ini berkata kepada Bani Israel, jika ini perintah dari Allah Ta'ala. Nabi Musa ini menghindar dari orang-orang bodoh, yang mana hanya orang-orang bodoh yang menyuruh tanpa sebab. Nah, karena ini Nabi Musa diperintah oleh Allah Ta'ala, jadi pasti ada maksudnya. Setelah mendengar perkataan itu, Bani Israel terdiam dan langsung manut atas perintah Nabi Musa alaihissalam untuk menyembelih sapi betina. Kita tahu Bani Israel ini sifatnya adalah sombong, bawel, ribet, dan pokoknya sangat menyulitkan diri sendiri. Jadi jika ada manusia zaman sekarang yang hidupnya sombong, ribet, bawel, menyulitkan diri sendiri, kemungkinan itu adalah keturunan Bani Israel. Nah, jadi Bani Israel tuh sifatnya memang seperti itu. Padahal Nabi Musa ini menyuruh kaumnya, Bani Israel tuh sesimpel itu, membeli sapi betina. Sudah cukup sampai di situ. Akan tetapi dengan sifatnya Bani Israel itu, mereka masih meminta lagi, sapi betina seperti apa? Akhirnya Nabi Musa meminta lagi kepada Allah, sapi betina seperti apa yang diminta oleh Allah. Akhirnya Allah memberikan informasi kepada Nabi Musa, karena ini salahnya Bani Israel yang sangat cerewet dan ribet. Akhirnya Allah menyulitkan Bani Israel untuk mencari sapi itu. Jadi Allah menyebutkan ciri-ciri sapi itu yang harus disembelih. Jadi Allah menyebutkan sapi itu harus sapi betina, warna kuning, yang indah dipandang. Jadi orang melihat sapi itu tuh enak dipandang, tidak tua, tidak muda, dan tidak pernah dipekerjakan. Yakni dipekerjakan untuk membajak sawah atau untuk perairan. Jadi sapi itu benar-benar dimanja. Sapi hewan dimanja lah. Perawatan bagus, tidak belang, warna kulitnya kuning cerah. Pokok sangat bagus sama sekali. Barulah di sini Bani Israel itu paham apa yang disuruh oleh Allah. Akan tetapi ini sebenarnya sangat menyulitkan bagi Bani Israel. Setelah diberikan informasi tersebut, akhirnya Bani Israel itu menyembelih sapi atas perintah Allah. Meskipun sapi yang dibeli oleh Bani Israel tidak sama sekali persis apa yang diperintahkan dari Allah Ta'ala. Kita bayangin aja, di zaman sekarang saja, meski para ilmiah itu berinovasi, menggabung-gabungkan keturunan sapi, gen sapi itu, tidak ada sapi yang sesuai dari perintah Allah. Kita bayangkan saja, sapinya tidak muda dan tidak tua. Seperti apa sapi itu? Mungkin sapi balik, wallahu a'lam. Dan sapinya warna kuning cerah. Kita tahu sapi warnanya jika tidak coklat, warna putih keabu-abuan. Tapi ini sapi warna kuning cerah. Dan jika dilihat, sapi itu sangat menyenangkan. Jadi enak dipandanglah sapi itu. Sapi itu juga dimanja. Jadi sapi itu tidak pernah bekerja keras, yakni membajak sawah, mengairkan air. Jadi benar-benar dirawat seperti hewan kesayangan lah, mungkin kayak kucing kesayangan seperti itu. Tidak ada sapi yang seperti itu. Kita bayangkan saja. Itu gara-gara Bani Israel yang sangat cerewet. Jadi Allah sengaja menyulitkan itu. Jadi yang disembelih oleh Bani Israel itu tidak sama persis. Ya sapi-sapi biasa malah. Akhirnya setelah sapi betina itu disembelih oleh Bani Israel, Allah menyuruh kepada Nabi Musa untuk memukul bagian dari salah satu tubuh sapi itu, dipukulkan ke orang laki-laki yang meninggal itu. Ahli tafsir menyebutkan bagian tubuh yang dipukulkan oleh Nabi Musa itu adalah bagian ekornya. Tapi di sini Allah tidak menjelaskan secara detail bagian tubuh mana yang membuat untuk pukul kepada orang itu, orang yang meninggal itu. Jadi setelah mendengar perintah itu, akhirnya Nabi Musa ini mengambil salah satu potongan tubuh si sapi itu untuk dipukulkan ke laki-laki yang meninggal itu. Karena ini kekuasaan Allah, yang mana Allah ini bisa menghidupkan dan mematikan makhluknya. Setelah dipukulkan kepada
orang laki-laki itu kepada Ma itu kembali hidup atas kuasa Allah. Dan Bani Israel menanyakan kepada lelaki itu, siapa yang membunuhmu? Akhirnya lelaki itu menjawab, jika yang membunuhnya adalah anak dari saudaranya sendiri, ponakan. Jadi kemungkinan itu ponakannya yang membunuhnya. Karena laki-laki itu sangat kaya raya dan tidak mempunyai keturunan. Jadi yang bisa menurunkan kekayaannya yaitu anak laki-laki itu. Karena anak laki-laki itu sudah tidak sabar, akhirnya pamannya itu dibunuh oleh anak saudaranya sendiri itu. Di situ sudah jelas siapa yang membunuhnya. Setelah menceritakan semua apa yang dialaminya, manusia itu, orang itu, mayit itu, akhirnya kembali lagi menjadi bangkai dan dikuburkan kembali. Dia meninggal itu atas kuasanya Allah. Akhirnya setelah mendengar cerita dari si mayit itu, Bani Israel langsung menemui anak saudaranya si laki-laki itu dan dijalankan hukum kisos. Jadi hukum kisos itu sudah terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita tahu jika Allah ini sangat mudah untuk menjadikan orang itu hidup atau mati, itu atas kuasa Allah. Jadi itulah sapi yang bisa menjadi jalan keluar atas pembunuhan yang sangat misterius, dan itu sudah dikisahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 67 sampai 73. Oleh sebab itu, penamaan dari surah Al-Baqarah kan artinya sapi betina. Dari situlah kisah dari Nabi Musa, itulah penamaan surat Al-Baqarah, yakni kisah di balik surat Al-Baqarah. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa ambil pelajarannya, dan semoga apa yang saya ceritakan ini bisa memberi manfaat kepada kalian. Wallahu a'lam bishawab.